Pernah nggak kalian jualan sesuatu atau kalian lagi menawarkan produk kalian tapi kalian ngerasa bersalah? Pernah nggak kalian ngerasa bahwa apakah saya menipu mereka atau sejenisnya gitu? Ya, ketakutan-ketakutan ini kadang memang cuma ada di pikiran kita, tapi ketakutan ini tuh yang bikin kita kadang agak takut untuk memulai pembicaraan sama orang gitu. Kita takut kita tidak memberikan yang terbaik sama orang dan bahkan merugikan orang gitu. Dan hari ini saya belajar tentang sales gitu, tentang gimana caranya berjualan, dan ternyata memang saya butuh perubahan mindset juga gitu. Di pelajaran saya ini ngingetin bahwa selling is not to the people, but selling is for the people. Menjual itu bukan kepada orang-orang, tapi menjual untuk orang-orang. Atau kalau diartikan dalam bahasa orang awamnya tuh, kita tuh jualan bukan karena kita pengen memanfaatkan orang lain, tapi kita berjualan karena kita tahu ini solusi yang cocok dan bisa membantu hidup mereka. Dan kalau kita ubah perspektif kita, dan kalau kita ubah cara pandang kita dari berjualan demi keuntungan kita ubah jadi ini demi keuntungan mereka, otomatis kita nggak akan mungkin menjual sesuatu yang pertama mereka nggak butuhkan, kedua merugikan mereka, dan yang ketiga yang menipu mereka. Kita pasti memikirkan gimana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Sebagai contoh, kamu jaga toko, misalnya toko air purifier gitu. Kamu bisa lihat bahwa kalau orang tiba-tiba datang ngeliat-liat toko kamu, ngeliat masalah air purifier, berarti kan ada sesuatu kebutuhan gitu. Kalau enggak, mereka juga nggak akan kepikiran untuk datang dan ngeliat air purifier. Kasarnya ya, air purifier tuh sesuatu yang tersier lah jatuhnya. Udah kebutuhan yang nggak butuh-butuh amat. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pemikiran yang lebih dalam tentang mereka, kita punya empati sehingga kita bisa nanya ke mereka, kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang cocok sebenarnya sama mereka. Kita bisa mulai dari balik benefitnya. Kalau air purifier kan untuk membersihkan ruangan supaya kita bisa bernafas dengan kualitas udara yang lebih baik. Kita bisa mulai nanya sama orang tersebut gitu. Halo, selamat datang ke toko kami. Lagi lihat-lihat, apakah di sekitar rumah Anda ada yang asma atau ada yang ngalamin sakit pernafasan gitu. Kita bisa mulai dari langsung masalahnya, dan kita bisa cocok-cocokin gitu. Oh, masalahnya ternyata bukan, ternyata memang dia khawatir aja dengan kondisi udara sekarang ini. Terus ternyata anaknya misalnya suka batuk, suka pilek. Nah, dari situ kita udah menang satu langkah. Kita udah tahu pain pointnya mereka. Dan kita sebagai seorang yang ngerti produk, kita tahu bahwa produk kita bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Kita bisa memberikan kualitas udara yang lebih bagus untuk rumahnya mereka. Tapi kalau misalnya kita fokusnya hanya untuk memanfaatkan orang tersebut, ya kita mungkin hanya akan menawarkan produk yang paling mahal, mungkin juga produk yang fiturnya nggak sesuai, atau karena yang penting goal, kita bisa menawarkan produk yang murah, padahal untuk ruangan si klien tersebut dia membutuhkan produk yang sedikit agak mahal gitu, karena ruangannya luas. Dan ya kalau produk yang paling murah cakupannya nggak bisa menutupi ruangan tersebut gitu, dan ya jadinya si customer buang-buang uang.
justru dengan kita tidak memikirkan posisi mereka, kita malah menjadikan apa yang kita jual itu jadi sesuatu yang merugikan customer kita. Dengan kita punya mindset bahwa tugas saya di sini adalah membantu kamu menemukan solusi terbaik yang paling cocok buat kamu. Dengan begitu kita bisa punya hati dan mindset yang jauh lebih tenang gitu. Kita nggak akan takut untuk berjualan lagi karena kita tahu apa yang kita berikan kepada si klien kita itu adalah solusi terbaik yang ada, yang bisa kita berikan hari itu atau saat itu. Dan kalau kita belajar lagi bahwa sales itu adalah untuk klien kita, bukan untuk memanfaatkan klien kita gitu ya, bukan kepada klien kita. Banyak banget yang berubah juga dari positioning kita. Pertama, kalau kita berada di posisi di bawah, ya ibu maunya apa, posisi yang benar-benar melayani tanpa sadar nilai kita, ujung-ujungnya orang juga nggak percaya sama kita. Kadang orang tuh butuh orang lain yang lebih tinggi levelnya supaya nasihatnya itu didengar gitu. Kasarnya kalau misalnya kamu nanya gimana caranya kaya, nggak mungkin kamu dengerin itu dari orang miskin. Pasti kamu dengerin itu dari orang yang lebih kaya daripada kamu. Nah, ini juga sama. Kalau kita sebagai seorang salesman atau seorang konsultan gak bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang memang lebih ngerti, lebih tahu, posisi kita udah salah dulu nih, orang akan kehilangan kepercayaan sama kita. Dan kepercayaan itu gak bisa kita sebut gitu. Ibu tenang aja, ibu bisa percaya sama saya. No, dengan kita ngomong kayak gitu justru kita malah mendiskreditkan diri kita sendiri. Kita malah nurunin levelnya kita gitu. Karena kepercayaan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, kita yang diberikan oleh orang lain, bukan yang kita tempelin sama diri kita sendiri gitu. Dan kalau kita mau sukses di bidang sales, mau sukses di bidang konsultan, basically mau sukses dimanapun, di saat kita harus membawa diri kita harus sadar nilai kita harus sadar, dan kita harus punya empati juga untuk mendengarkan apa masalah orang. Karena kita memang ada di posisi dimana kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan misalkan kalau misalnya masalah mereka ternyata bukan solusinya, bukan di kita, ya kita juga bisa bilang dengan baik-baik bahwa maaf, masalah ibu, bapak, solusinya bukan dari produk kami. Dengan kejujuran seperti itu, orang akan jauh lebih menghargai kamu. Dan di saat mereka membutuhkan sesuatu yang solusinya adalah kamu, mereka akan memilih kamu di posisi pertama. Karena mereka tahu kalau kamu aja nggak asal jualan sama saya, berarti apa yang kamu jual pastinya bakal berguna buat saya. Semoga apa yang saya pelajarin ini ngebantu kalian juga dalam proses kalian mengatur mindset, belajar sales juga. Dan ya, kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi, ya boleh banget bantu subscribe, bantuin saya juga biar semangat terus gitu nge-YouTube-nya ya. Lakuin lah like, komen apa yang kalian dapetin. Dan ya, semoga kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Nama saya Yazkiel Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.